Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nadhr. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, maka kita buka dulu pembelajaran dengan membaca doa. Untuk Rahmawati, silakan memimpin doa pagi hari ini. Ya, Pak. Ista'id wa du'a ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana yasir lana umurana. Ilahana yasir lana umurana. Min dinina wa dunyana. Min dinina wa dunyana. min dinina wa dunyana. Ya Fatahu ya alim. Ya Fatahu ya alim. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Waftah qulubana ala ta'allumil ulum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Mudah-mudahan barokah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Oke, sebelum mulai kita isi dulu ya. Ada Rahmawati hadir ya? Hadir, Pak. Miladial Mukhtar hadir? Hadir. Joli hadir? Oke, satunya siapa itu namanya? Siapa? Oke, hadir ya. Terima kasih. Oke. Pembelajaran pagi hari ini materinya adalah, sebentar, saya akan mengasih materi tentang yang kemarin kita sudah, ini ya, materinya adalah hewan kurban dan akikah. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman semua di sini ada yang pasti sudah familiar dengan kurban dan akikah ya, karena beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan kurban dan akikah. Oke, sudah paham ya? Di sini kan sudah paham. Nah, maka kita akan masuk ke dalam substansi daripada kurban dan akikah. Kompetensi dasarnya
menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah. Kemudian mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab, dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari kurban dan akikah. Kemudian menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai dengan syariat Islam yang ada di lingkungan sekitar. Oke, sebelum memulai materi, model pembelajaran yang akan kita ajari pagi hari ini yaitu discovery learning. Apa itu discovery learning? Yaitu memahami konsep, arti, yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Oke ya, anak-anak pada siap ya? Sudah siap ya? Siap. Oke. Bentar. Siap, Pak. Yang pertama, ibadah kurban. Ibadah kurban, pengertian kurban menurut bahasa berarti dekat. Bentar, saya geser dulu. Oke. Berarti dekat, sedang menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu disebut dengan uduhiyah. Yang kedua, hukum kurban. Hukum berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu, berarti sunnah ya. Hadisnya ada dasarnya surat Al-Kautsar ayat 1-2. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Teman-teman pada hafal ya? Sudah hafal ya? Oke. Kemudian yang ketiga, materi selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya ibadah kurban. Kita pasti sudah familiar tentang bagaimana konsepsi terhadap kurban yang ada yang terjadi di muka bumi ini. Dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail ya, sebagai persembahan kepada Allah Ta'ala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah Ta'ala. Ini bentuk daripada kesempurnaan imannya Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Nah itu ya. Jadi dalam konteks sosial ini banyak terjadi di lingkungan kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, nak. Kita harus rela berkorban demi keluarga kita yang mungkin terkena COVID, lagi isolasi mandiri. Bagaimana kita membantu sesama muslim, sesama teman, sesama kerabat, itu ya. Implementasinya seperti itu. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Nah ini implementasi bagaimana Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak semata wayangnya yaitu Nabi Ismail, dan ini dijadikan sebagai firqah, sebagai ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Oke ya, timbal baliknya seperti itu. Kemudian yang keempat, selanjutnya waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktunya sudah jelas ya, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kebanyakan pertanyaan dari masyarakat setempat, masyarakat di lingkungan kita, Pak, kenapa Pak kok sholat Idul Adha, lebaran haji kalau kata kita kan, kok tanggalnya sudah ditetapkan jauh-jauh hari Pak? Kan seperti itu biasanya kalau pertanyaannya kan. Benar kan ya? Nah, kadang-kadang sholat Idul Fitri baru kadang-kadang beda tanggalnya, kadang-kadang beda tanggalnya. Karena memang perbedaan itu tergantung bagaimana di Arab Saudi di tanggal 10 Juli ini tepatnya di tanggal berapa, kan sudah jelas seperti itu. Biasanya pemerintah juga memberikan bagaimana referensi-referensi tentang penanggalan 10 Zulhijjah. Kemudian sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah atau disebut sebagai hari tasyrik. Jadi tanggal kemarin kan lebarannya hari Selasa. Jadi hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu boleh memotong hewan kurban, ya. Makanya biasanya takmir masjid itu ketika mengimami sholat, biasanya setelah sholat membaca lafaz takbiran, kan kayak gitu ya. Itu sunnahnya. Sampai 3 hari aja, lebihnya
tidak boleh. Kenapa Pak? Karena sudah jelas bahwasannya itu tidak boleh dilafadzkan setelah hari tasyrik. Oke ya, paham ya? Oke, nomor 5. Selanjutnya ketentuan hewan kurban ini ya. Ini yang menjadi problema terhadap bagaimana ciri-ciri yang hewan dikurbankan. Pak, kan ini kan hewan yang dijadikan kurban kan adalah hewan ternak, Pak. Kenapa ayam tidak bisa, Pak? Nah, ketentuannya sudah jelas bahwasannya yang dapat dikurbankan adalah hewan yang dimaksud adalah hewan unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Kalau dalam bahasanya Arab itu biri-biri, itu boleh ya. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Ingat, tidak boleh cacat. Konteksnya cacat itu seluruh tubuh. Misalnya kupingnya tidak boleh terbelah, kemudian kakinya pincang, itu tidak boleh. Kenapa Pak? Karena jadi kendaraan nanti di akhirat. Itu ya. Kemudian, kalau kurus juga nggak boleh ya. Kemudian sakit juga tidak boleh. Kemudian ketentuannya domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Biasanya itu umur 1 tahun lebih 2 bulan itu boleh. Ya, kenapa Pak? Karena biasanya giginya sudah tunggul. Nah, itu ya. Kemudian kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Ini biasanya kambing Kambing etawa itu yang agak-agak gitu. Nah, kemudian unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, kemudian sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, ini ya. Pak, ketentuannya kalau sapi berapa orang, Pak? Kalau sapi itu 7 orang, kalau kambing 1 orang. Tapi ada beberapa tafsiran yang mengenai kalau kambing boleh untuk satu keluarga itu tidak, itu tergantung referensinya ya. Tapi ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Tapi yang alangkah lebih baik adalah bagaimana kita berkurban dengan ikhlas tanpa tidak dipandang ria, kesombongan. Saya kurban nih 10 sapi misalkan. Kayak sekarang kan muncul seperti itu ya. Karena kadang-kadang seperti itu juga karena hal manusiawi itu tidak boleh juga ya. Tidak dibarengi dengan batas kesombongan orang-orang untuk berkurban ya. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan daging kurban. Nah, ini jelas ya, jelas karena adalah pemotongan hewan kurban itu adalah ibadah sosial yang emang harus didapatkan oleh orang yang berhak mendapatkannya. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu hablum minallah, dan memperoleh keridoannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian masih daging mentah ya, tidak boleh matang, tapi mentah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya boleh ya. Biasanya diambil 1 kaki itu ya, sebatas paha itu boleh ya. Kemudian sepertiganya untuk fakir miskin, kemudian sepertiganya untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar suatu waktu bisa dimanfaatkan. Jadi konteksnya adalah ibadah kurban adalah ibadah sosial yang langsung terjun terhadap masyarakat yang membutuhkan. Makanya biasanya kita sholat Idul Adha itu tidak boleh lama-lama. Kenapa Pak? Karena sesegera mungkin memotong hewan kurban supaya rakyat fakir miskin, kaum duafa dan lain-lain bisa memakan daging kurbannya. Ya, paham ya? Dari sini paham? Paham. Oke. Ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Ada, Pak. Ya. Oke, sebentar. Ini saya mati lagi. Aduh. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, sunah-sunah dalam menyembelih hewan kurban. Nah, ini banyak. Kadang-kadang takmir masjid hanya menghadirkan orang pemotong hewan kurban, tapi tidak melihat fikih dan sunahnya. Ini banyak ya. Pada waktu menyembelih hewan kurban, disunahkan melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan. Biasanya seperti membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, menghadap hewan ke arah kiblat, ya, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya. Ini biasanya hewannya jangan sampai tersakiti supaya ikhlas, ya. Memotong pada bangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Pak, kalau motongnya tidak sampai putus gimana Pak? Harus sampai putus, wajib sampai putus pangkal lehernya ya, tidak boleh ya. Kemudian membaca takbir,
Kemudian membaca doa sebagaimana diajarkan Rasulullah, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurban biasanya seperti itu. Tapi dalam kondisi di era sekarang, misalnya disuruh memotong adalah orang yang berhak bisa memotong, gitu ya. Jika ia diwakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir. Kenapa Pak? Menyaksikan hewan kurbannya disembelih supaya nanti ketemu di akhirat sebagai tunggangannya. Itu ya. Paham ya? Dari sini paham? Oke, lanjut. Selanjutnya hikmah daripada menyembelih hewan kurban. Ini hikmahnya banyak, ya. Oke. Hikmah kurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala mengandung beberapa hikmah, baik pelaku menerima maupun kepentingan umum sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang yang berkurban menambah kecintaan kepada Allah, yaitu hablum minallahnya nyata ya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah taala, menunjukkan rasa syukur. Rasa syukurnya karena dia banyak harta, dia bisa berkurban dengan rasa saling tolong-menolong, mengasihi rasa dan solidaritas. Itu yang paling penting ya. Bagi penerima kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah semangat dalam hidupnya dan mengurangi beban hidupnya. Karena beberapa orang juga kan tidak bisa memakan daging-daging selama ini kan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi orang-orang tuh bersyukur mendapatkan daging kurban. Ya. Kemudian bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Jadi filosofinya banyak terhadap orang-orang yang berkurban. Ya. Nah, kemudian dari materi kurban ini ada yang kurang jelas atau bisa dipertanyakan, teman-teman sekalian? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak, Pak. Karena memang kita sudah melaksanakan kemarin ya, 2 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, bagaimana kita melihat dan menyaksikan hewan kurban, kemudian bagaimana mendistribusikannya terhadap masyarakat, kan seperti itu ya. Walaupun konteksnya adalah dalam masa pandemi seperti ini gitu, bisa jaga jarak dan lain sebagainya. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu akikah. Anak-anak di rumah, orang tuamu pernah nanya nggak ke kamu? Kamu pernah nanya nggak ke orang tuamu? Pak, saya ini sudah diakikahin apa belum? Sudah pernah nanya belum? Udah. Nah, ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, Pak, bagaimana Pak? Sebenarnya boleh akikah dulu atau kurban dulu Pak? Nah, ada yang bisa jawab seperti ini pertanyaannya? Iya. Apa pertanyaannya? Apa jawabannya Mil? Coba Miladial Mukhtar. Kalau katanya sih Pak ya, di materi itu harusnya akikah dulu baru boleh dikurbanin. Soalnya Oke. hak milik kita ini belum jadi milik orang tua kita. Oh, Harus gitu. dilepasin dulu. Ya, oke, benar juga jawabannya. Ada lagi? Coba Rahmawati. Enggak, Pak. Sama kayak Mila, Pak. Oke, sama ya. Jadi Enggak, Pak. boleh Ya. akikah dulu atau kurban dulu. Menurut madhab Syafi'iyah, kalau kata Habib Idrus yang dari Solo itu mengatakan bahwasanya kalau akikah itu bisa kapan saja, tapi kalau kurban itu waktunya bisa ditentukan. Ya, kurban itu jelas waktunya, jelas pas waktu sholat Idul Adha. Jadi lebih penting, bukan lebih domain, artinya boleh saja ketika waktunya kurban ya kurban, dapat rezekinya kurban. Tapi setelah itu kalau misalnya dapatnya ketika akikah ya akikah, karena akikah waktunya kapan saja bisa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan ke-7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan diberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Makanya biasanya ustadz-ustadz atau kiai-kiai itu yang mendoakan ketika pelaksanakan akikah, ya. Dan ini juga banyak yang dipertentangkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran amalan seperti ini. Banyak, karena dibilang akikah nggak ada, zaman Nabi nggak ada seperti itu. Kita jangan mengikuti ya, karena proses ini adalah proses yang bisa melebalkan orang-orang yang ingin membahagiakan anak-anak. Rasa syukur kita terhadap kita punya anak. Mungkin nanti kalian akan merasakan ya nak,
Oke, lanjut. Hukum akikah. Nah, hukum akikah adalah sebelum masuk ke hukum, untuk binatang yang diakikahkan, untuk yang laki-laki berapa jumlahnya? Ada yang tahu? 2. Oke, yang laki-laki 3, yang perempuan? 3. Yang perempuan? Yang perempuan Perempuan 1. Yang perempuan 1, yang laki-laki 3. Kalau misalkan nggak bisa 3 Pak, ya nggak apa-apa, dicicil aja satu dulu rezekinya. Bahkan saya pun belum akikah, tapi saya sudah mengakikahkan anak saya. Hukumnya gimana Pak? Ya boleh-boleh saja gitu, karena rezekinya belum ada untuk membeli kambing tadi itu. Kemudian lanjut ke hukum. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah SAW, maknanya setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembeli baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Nah ini ya, ini beberapa hukum. Jadi sunnah ya, boleh melaksanakan akikah. Lanjut. Kemudian syariat akikah. Disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan daripada rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Jadi rasa syukur terhadap pemberian anak dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada kita rasa syukur. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah 2 orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis yang maknanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Kambing kibas itu yang ada di negeri Arab. Tapi kalau tempat kita biasa kambing-kambing yang kambing domba dan lain-lain ya. Lanjut, yang selanjutnya materinya adalah jenis dan syarat hewan kurban. Nah, seperti pertanyaan Bapak tadi, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor bukan 3 ya, dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah syaratnya seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Jadi kalau kambing minimal 1 tahun dan giginya sudah tanggal, sudah copot, itu boleh dikurbankan. Kalau pada daging, kurban disunahkan menyedarkan sebelum dimasak. Tapi kalau akikah itu dimasak. Makanya ada istilah akikahan, kan? Akikahan. Oke ya, seperti itu ya Naya. Oke. Iya, Pak. Lanjut, yang terakhir, waktu menyembeli akikah. Waktu menyembeli itu ya penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembeli pada hari ke-14. Jika hari ke-14 berlalu, maka adalah pada hari ke-21. Sebenarnya konsep ini adalah bagi yang mampu sesegera mungkin. Tapi kalau yang tidak mampu, sedapat duitnya aja ketika berakikah, itu tidak apa-apa. Ya. Iya. Lanjut, hikmah daripada akikah. Hikmah akikah yaitu yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Menambahkan rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Dari materi kurban dan akikah yang telah Bapak sampaikan, ada yang ingin dipertanyakan? Enggak ada sih, Pak. Enggak. Karena materinya tidak terlalu rumit ya anak-anak ya, semuanya bisa ya. Iya, udah pernah Oke. dipelajarin juga. Oke, selanjutnya dalam proses pembelajaran kali ini Bapak ingin membuat pertanyaan buat kalian, tugas buat kalian, yaitu membuat resum dari materi yang telah Bapak sampaikan, yaitu kurban dan akikah. Ya, resum itu adalah kesimpulan daripada kalian menerima materi pada pagi hari ini. Materinya itu kurban dan akikah. Bisa cari di buku LKS, bisa cari di internet. Yang penting adalah resum daripada materi pembelajaran kurban dan akikah pagi hari ini. Oke, sudah cukup, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya, nanti Ya, Pak. bisa dikumpulkan via WA. Setelah itu nanti Bapak sampaikan. Setelah kita nanti mudah-mudahan bisa luring ya, bisa ketemu lagi ya, Nak. Bukan daring lagi. Mudah-mudahan nanti kita masuk dalam keadaan luring atau luar jaringan atau tetap muka ya.
Oke, tetap jaga kesehatan, jaga imun karena COVID-19 mulai banyak lagi. Bahkan kemarin sedikit cerita saja, kakak ipar saya kena COVID dan itu isolasi mandiri hampir 14 hari dan itu luar biasa. Luar biasanya apa Pak? Luar biasanya banyak tetangga-tetangga yang ya banyak juga yang tidak suka pro dan kontra terhadap hal seperti itu. Padahal emang nyata terhadap ada di situ. Dan itu ya, itu sedikit aja persepsi kita yang terakhir dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Pak.